Terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Kembali lagi bersama aku, Salsabila Az-Zahra. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, sebelumnya, ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua ya? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Ini pelajaran kelas 10. Kalian pasti udah belum materi ini di sekolah? Oke, apa, ada yang udah, ada yang belum ya? Mari kita eh, perjelas lagi, bukan berjelas. Mari kita lebih memahamkan lagi materi yang sudah atau yang belum diberikan di sekolah. Oke, barisan dan deret aritmatika. Eh, Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini, kalian atau peserta didik itu harus mampu, yang pertama menjelaskan pengertian barisan dan deret aritmatika, kemudian yang kedua menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, kemudian yang ketiga adalah menghitung jumlah N suku pertama deret aritmatika, dan yang terakhir adalah menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika dalam masalah sehari-hari. Oke, langsung nih kita masuk ke materinya. Apa sih pengertian dari barisan aritmatika? Sebelum kita baca yang ada di sini ya, sebelum kita baca materinya, eh aku mau kasih ini dulu. Barisan. Apa yang kalian bayangkan tentang barisan? Oke, kayak misalnya gini, kayak misalnya aku nih berbaris sama teman-teman semua nih ya. Berarti kan berbaris misalnya gitu dengan jarak yang sama, misalnya dengan setengah lencang kanan misalnya semuanya. Nah kan sama ya setengah lencang kanan semuanya. Jadi jaraknya itu sama gitu dari aku kemudian ke si A, kemudian ke si B itu tuh sama gitu si jaraknya itu. Dari A ke dari aku ke si A sama, dari si A ke si B sama, dari si B ke si C sama gitu. Nah, itu tuh selalu sama si jaraknya itu. Nah, inilah barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan, ya bilangan yang berbaris yang memiliki selisih antara dua suku berurutan selalu tetap. Nah, selisih itu disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Ini ya, atau dilambangkan dengan B. Oke, nah, ini contohnya nih, tujuh, ada 3, kemudian 7, 11, 15. Kira-kira dari 3 ke 7, itu ditambah berapa? Ditambah, iya, ditambah berapa? Ditambah 4 ya? Tambah 4. Oke, dari 7 ke 11, tambah 4 juga ya? Ditambah, dari 11 ke 15, tambah 4 juga. Nah, jadi selalu sama gitu. Jadi dari 3 ke 7 tambah 4, dari 7 ke 11 tambah 4, dari 11 ke 15 juga tambah 4. Nah, itulah si 4 itu yang disebut dengan beda. Seperti itu. Lanjut. Nah, di apa sih? Di barisan aritmatika itu kita harus menentukan suku ke N atau suku kesekian lah gitunya. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ini ya rumusnya ya. Di mana UN adalah suku kesekiannya, kemudian A adalah suku pertama, N adalah nomor sukunya. Satu mah ini udah dari rumusnya ya. Kemudian B adalah beda atau selisihnya. Oke, sebelum ke sini, lanjut aja ya, lanjut dulu aja materi. Terus selanjutnya, pengertian dan deret aritmatika. Apa yang membedakan antara barisan dan deret? Gini, kalau barisan itu kan hanya berbaris.
Nah, kalau deret itu jumlah dari barisannya. Misalnya, deret suku ke-7 misalnya ya, berarti eh, urutan jumlah 7 suku pertama. Kayak gitu. Misalnya gini, kan ini nih, apa sih? Di pengertiannya deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, yang dijumlahkan itu misalnya kalau kalau ditanyakan deret ke-7, berarti ya yang dijumlahkannya dari suku pertama sampai ke 7. Kayak gitu. Nah, misalnya di sini ada satu deret, misalnya ditanyakan deret ke-4. Nah, deret ke-4-nya itu berarti suku pertamanya 3, ditambah suku kedua 7, tambah suku ketiga 11, tambah suku keempat 15. Nah, berarti hasilnya 36. Nah, itulah deret. Deret suku keempatnya berarti 36. Seperti itu. Nah, deret ini punya rumus, sama ya kayak tadi. Punya rumus, ada 2 rumus, tapi sebenarnya sama aja gitu. Tergantung apa sih yang diketahui di soalnya. Kalau misalnya yang diketahui di soalnya itu langsung UN-nya udah ada nih, berarti langsung aja kita pakai rumus yang ini. Kalau ternyata di soalnya tidak diketahui UN-nya, yang diketahuinya hanya misalnya suku kesekian, terus bedanya yang diketahui, terus suku pertamanya. Nah, maka kita pakai rumus yang ini, SN. Ini tuh sebenarnya sama aja, cuman kan UN itu kan ada rumusnya lagi ya, kayak tadi. Biasanya aku suka singkat pakai UNANIB, kayak gitu. Nah, jadi si rumus UN ini tuh dimasukin ke rumus yang ini gitu. Jadilah hasil kayak gini. Nantilah kita bahas ya dari mana asal-usulnya, asal-usul rumusnya. Oke, pokoknya ingat-ingat aja ini rumusnya. Kita langsung latihan soal. Di sini ada contoh masalah. Seorang pedagang menambah barang dagangannya sebanyak 3 buah setiap minggu. Ingat ya, 3 buah setiap minggu. Minggu pertama memiliki 10 barang. Oh, ini kegedean. Oke, minggu pertama memiliki 10 barang. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama, berapa banyak barang pada minggu ke-8? Kemudian, yang kedua, pertanyaannya, berapa total barang selama 8 minggu? Nah, gini. Sekarang, yang diketahui ada apa aja? Yang diketahui tadi 3 buah. 3 buah itu sebagai apa ya? 3 buah itu sebagai apa? Beda ya. Kita tulis di sini. Diketahui. Oke. Ada bedanya sama dengan, oh jangan pakai warna merah ya. Kita pakai warna biru aja. Tadi buat nandain pakai warna merah. Kita pakai warna biru. Nah, ini. Diketahui ada beda sama dengan 3 ya tadi. Bedanya 3. Kemudian 10 itu adalah minggu pertama. Tuh lihat, minggu pertama memiliki 10 barang. Berarti 10 itu sebagai A. Atau suku pertama. A-nya sama dengan 10. Pertanyaan pertama. Yang ditanyakannya apa? Berapa banyak barang pada minggu ke-8? Berarti kalau minggu ke-8, N-nya berapa? 8. Berarti yang ditanyakan adalah U8. U8. Gimana harusnya? Unani ya yang tadi. U8 atau kita pakai ini dulu. Jawaban. U8 sama dengan Unanib ya. A-nya tadi berapa? A-nya 10 ditambah N-nya 8 min 1 dikali 3 ya. Berarti. Ingat yang dikerjakan yang dalam kurung dulu ya. 10 tambah 8 kurang 1 kan 7. Dikali 3 sama dengan 10 ditambah 21 sama dengan 31. Oke. Nah, kemudian, berarti gini. Berarti berapa banyak barang pada minggu ke-8? Berarti minggu ke-8-nya adalah berapa tadi? 31 ya. 31 barang. 31 barang.
Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, berapa total barang selama 8 minggu? Nah, gini, kan ini yang diketahui udah ada ya, UN-nya itu selama 8 minggu, nah U8-nya udah ada. Berarti kita bisa langsung pakai rumus yang kedua ya, total. Total itu udah pasti deret itu SN. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Oke? SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Oke, kita kerjakan. S8 sama dengan N-nya berapa? 8 per 2 dikali A-nya 10 plus UN-nya 31 ya. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 tambah 31 sama dengan 41. Kemudian 4 dikali 41 sama dengan 164. Nah, jadi jumlah atau total barang selama 8 minggu adalah 164 barang. Oh, mohon maaf tulisannya. Seperti itu, ya. Nah, nanti aku kasih kalian soal untuk latihan di rumah. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian aja, soalnya nanti aku kirim. Oke, makasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.